Halo, jumpa lagi dengan kami Suparni TV. Pada video sebelumnya kami membahas negara Transnistria, negara yang unik seperti mesin waktu menuju masa Soviet. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Armenia. Armenia, negara Kristen pertama di dunia. Negara Armenia terletak di kawasan Kaukasus Selatan. Letaknya begitu strategis di persimpangan Eropa dan Asia yang mengakibatkan Armenia secara bergantian diduduki berbagai bangsa lain seperti Kekaisaran Rusia, Kesultanan Turki Utsmaniyah, dan Kekaisaran Persia. Negara Armenia berbatasan dengan Turki di sebelah barat, Georgia di sebelah utara, Azerbaijan di sebelah timur, dan Iran, serta eksklave Nakhchivan di sebelah selatan. Dalam bahasa Armenia, negara tersebut dinamakan Hayastan yang berarti tanah dari orang-orang baik. Luas wilayah Armenia hanya 29.743 km persegi, masih kalah besar dari luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Armenia sudah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Mulanya negeri adalah tanah merdeka pemerintahan kekaisaran yang wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Hitam sampai Laut Kaspia. Tentu saja cakupan wilayah Armenia di masa dulu jauh berbeda dengan saat ini. Kejayaan kekaisaran Armenia yang bertahan selama beberapa abad sebelum Masehi mulai melemah selepas abad pertama Masehi. Selanjutnya bergantian dikuasai oleh bangsa lain yang lebih dikdaya. Mongolia, Arab, Turki, hingga Kekaisaran Rusia yang nantinya menjelma menjadi Uni Soviet. Armenia adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi Kristen sebagai agama resmi negara sejak tahun 301 Masehi, lebih dulu dari Kekaisaran Romawi. Kristen di Armenia merupakan agama mayoritas. Armenia memiliki kelompok gereja sendiri, yaitu Gereja Apostolik Armenia. Kekristenan pertama kali diperkenalkan langsung oleh Bartolomeus dan Yudas Thaddeus pada abad ke-1 Masehi. Dalam sebuah acara tradisional pada tahun 301 Masehi, Saint Gregorius Illuminator meyakinkan Raja Armenia yaitu Tiridates III untuk masuk agama Kristen. Periode sebelumnya, agama yang dominan di Armenia adalah Zoroaster atau Majusi dan Pagan. Rangkaian penderitaan telah dialami bangsa Armenia selama berabad-abad, dari terus-menerus menjadi wilayah taklukan hingga dugaan kuat telah mengalami aksi genosida. Pada tahun 1914 sampai dengan tahun 1918, negara adikuasa terakhir yang menduduki wilayah Armenia adalah Uni Soviet, atau yang semula bernama Kekaisaran Rusia. Sahabat semuanya yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Sejak tahun 1813, Kekaisaran Rusia mengambil alih penguasaan atas Armenia. Sebelumnya wilayah Armenia dibagi dua, antara dinasti Turki Utsmaniyah dan dinasti Salawiyah Persia. Kemudian Kekaisaran Rusia secara berturut-turut memenangkan peperangan melawan dua dinasti tersebut pada awal abad ke-18. Wilayah Armenia bersama dengan Georgia dan Azerbaijan lalu digabungkan menjadi Republik Sosialis Federasi Transkaukasia yang merupakan bagian dari Uni Soviet. Selanjutnya, sejak tahun 1936 Armenia dijadikan sebagai wilayah otonom meski masih bernaung di bawah kekuasaan Uni Soviet. Seiring dengan mulai runtuhnya kejayaan Uni Soviet menjelang dekade terakhir abad 20.
Armenia akhirnya berhasil mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka pada tanggal 23 Agustus tahun 1990. Uni Soviet sendiri pada akhirnya runtuh pada tanggal 25 Desember tahun 1991 dan terpecah belah menjadi 15 negara yang terpisah termasuk Armenia. Walau akhirnya merdeka penuh, masih banyak masalah yang harus dihadapi Armenia, terutama konflik yang tidak kunjung usai dengan Azerbaijan, yaitu isu pokoknya mengenai hak atas enklave yang terus menjadi sengketa, yaitu wilayah Nagorno-Karabakh, sebuah kawasan yang dihuni etnis Armenia, namun berada di wilayah Azerbaijan. Polemik berkepanjangan ini sangat melelahkan dan menguras energi Armenia. Begitu juga Azerbaijan yang membuat perekonomian kedua negara tetangga ini semakin memburuk hingga merayakan hari kemerdekaannya yang ke-30 tahun. Rakyat Armenia masih menderita sebagaimana jejak nestapa yang terus-menerus dialami para pendahulunya dari masa ke masa. Begitu sahabat ceritanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.